Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Breman Atenaya, saudara. Berkarir di industri minyak dan gas masih menjadi impian mahasiswa. Tidak heran kalau pameran industri hulu migas atau IPA Convex 2025 ramai disambangi mahasiswa, bahkan dari Papua. Kemudian seperti apa potensi talenta muda alias Gen Z ini? Apakah mereka benar-benar memahami tantangan dan konsekuensi jika bekerja di industri migas? Simak liputan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Andika Ahadiat dari ICE di City. Saudara, Indonesia menghadapi tantangan soal ketenaga kerjaan. Nah, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran per 5 Februari 2025 itu mencapai 7,28 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76%. Dibandingkan 2024, nyatanya tahun ini ada kenaikan sekitar 83.000 orang. Nah, itu tadi kalau kita bicara secara umum. Lalu gimana dengan industri migas? Nah, nyatanya industri migas ini kayaknya masih jadi industri yang potensial dan juga menarik, terutama buat Gen Z. Nah, saya sudah berada di salah satu pameran, saudara, dan saya sudah bersama dengan Rutlin Olvi. Ini ada salah satu mahasiswa dari Papua. Halo, Rutlin. Halo. Rutlin, ini asalnya dari mana dan kuliahnya di mana, jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Rutlin Olvi Lerbosawer. Asal saya dari Sorong. Saya dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura dengan jurusan Teknik Pertambangan. Sekarang saya berada di semester 6. Oke, Rutlin, jauh-jauh dari Papua ke sini, apa sih yang dicari ke pameran ini? Pertama, ini sebuah privilege buat saya dan teman-teman Papua lainnya karena kami dibiayai oleh BP, program BP, di mana kami datang sebagai perwakilan BP atau BP Students yang berasal dari Papua. Rutlin, ini kan kuliahnya jurusan Teknik Pertambangan. Nah, menurut Rutlin, apa sih atau kenapa sih waktu itu milih jurusannya jurusan teknik gitu? Terus potensi ataupun juga peluangnya gimana nih untuk Rutlin sebagai Gen Z terutama? Ya, pertama kalau menurut saya pribadi lebih suka bekerja dengan di industri, khususnya perusahaan-perusahaan industri. Yang kedua, saya melihat besar ya peluang bagi mahasiswa atau Gen Z khususnya dalam dunia industri begitu. Dan saya yakin bahwa kami Gen Z itu mampu untuk bersaing dalam dunia industri. Oke, nah Rutlin ini kan juga berkuliah di jurusan teknik. Nah, menurut Rutlin sendiri potensi seperti apa sih yang dibutuhkan untuk generasi Rutlin, Gen Z ini untuk yang berkarir di industri migas? Kalau untuk berkarir di industri migas, potensi yang kami miliki harusnya yang pertama pastinya kami harus tekun dalam apa yang kami geluti gitu, khususnya untuk teman-teman dari bidang studi teknik, pastinya kita harus mampu ya untuk menguasai atau intinya menguasai bidang studi kami masing-masing. Yang kedua, pentingnya untuk teman-teman memiliki pengalaman khususnya dalam problem solving karena perusahaan itu mereka membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja di bawah tekanan serta mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke, udah semester 6 udah kepikiran belum mau nulis apa nih skripsinya? Kalau skripsi saya pastinya tentang kebetulan saya juga sudah proposal di mana judul skripsi saya itu analisis pengaruh geometri peledakan terhadap fragmentasi hasil peledakan batuan andesit. Oke, itu aja. Terima kasih Rutlin, selamat berkeliling lagi gitu ya, ataupun juga tentu semoga sukses ya nantinya setelah berkuliah. Terima kasih Rutlin. Nah, itu tadi saudara bahwa memang ternyata industri migas itu masih menarik ya untuk Gen Z terutama, dan tentu harapannya adalah ketika generasi mudanya ini semangat untuk membangun ataupun juga berkontribusi dalam industri migas, harus juga dibarengi dong dengan juga upaya dari pemerintah bisa mengembangkan industri migas di tanah air. Putri Oktaviani, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Merespons asa mahasiswa dapat kerja di tambang sektor energi. SKK Migas bilang meski persentase energi fosil ke depan bisa berkurang, kesempatan kerja bagi mahasiswa tetap terbuka lebar. Industri migas masih butuh talenta muda di masa depan. Kembali lagi begini ya, kalau umpamanya kita kembali kepada dokumen formalnya, bauran energi yang sudah dikeluarkan oleh dari RUEN yang sudah dikeluarkan oleh DEN. Walaupun yang namanya oil and gas secara prosentase mungkin berkurang ke depannya dibandingkan misalnya EBT dan lain-lain, tapi kembali lagi yang namanya secara volume itu tetap akan meningkat luar biasa ya. Sehingga
tetap saja kita membutuhkan talenta-talenta muda ini. Dan ini yang juga pernah saya sampaikan di beberapa kali saya bicara dengan adik-adik mahasiswa. Jangan berkecil hati karena ya seringkali dibilang ya itu tadi sunset industry. Ada mobil listrik. Ada mobil listrik. Ya balik lagi, kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya fossil fuel atau oil and gas itu masih memegang peranan penting di kehidupan kita sehari-hari. Saudara, salah satu korporasi migas yaitu Medco Energi Internasional juga punya komitmen membuka lapangan pekerjaan. Namun agar lebih optimal diperlukan dukungan dari sisi regulasi, yaitu pemerintah. Tapi juga melalui kita punya operasi, kita ada kesempatan orang-orang yang bekerja lewat company lain gitu kan, seperti kontraktor kita, ini kita udah lebih 15.000. Oke. Kemudian di luar itu lagi mungkin services kontrak yang lainnya itu yang untuk sekali-sekali datang dan ini juga yaitu memberi kesempatan kerja juga. Nah, apakah itu cukup untuk memberikan pekerjaan kepada semua orang? Saya kira itu tantangannya ya kita negara lah ya gitu. Ya, saya kira ekosistem ya, saling mendukung ya, lah. regulasi. Betul. Semua itu perlu bekerja sama. Kayak Pak Presiden bilang kolaborasi. Yang kita lakukan secara langsung, walaupun mungkin skalanya untuk nasional itu masih kecil, itu kita selalu berusaha di daerah di mana kita beroperasi itu mendorong juga tenaga kerja dari lokal.